Balik lagi di Kaos Kamar Outsus, edisi Jumat 15 September 2023 bersama saya Ines Marweri. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Distrik Sentani Timur. Kami akan membicarakan terkait dengan penyerapan anggaran yang sudah diterima oleh Distrik Sentani Timur. Langsung saja Ines akan memberikan kesempatan kepada beliau selaku narasumber yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu kita akan obrol-obrol selanjutnya. Silakan Pak, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, salam untuk kita semua, salam sehat. Iya, puji Tuhan. Tuhan. Iya. Bapak langsung bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat dan juga untuk semuanya, silakan. Ya. Baik, nama saya Esli Suanggularo, Sarjana Hukum, Kepala Distrik Sentani Timur. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dana otsus yang kami terima di Distrik Sentani Timur tahun anggaran 2023 ini adalah sebesar 1.200.000.000 rupiah yang dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini kami sudah penyerapannya sudah mencapai 65% untuk beberapa kegiatan. Ada 2 kegiatan yang sudah kami laksanakan, yaitu pengadaan bibit ikan, pakan ikan, waring, dan juga kegiatan satunya itu perbengkelan yang sementara ini sedang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dan sampai dengan saat ini puji Tuhan ada progres dari kedua pengusaha atau pihak ketiga yang mengambil pekerjaan di Distrik Sentani Timur. Baik, kalau untuk pekerjaan jalan sendiri nih Pak, di sebelah mana, di kampung mana gitu? Untuk pengadaan pakan ikan, bibit ikan, dan waring itu akan kami sebarkan di 7 kampung. 7 kampung yang ada di wilayah Distrik Sentani Timur. Kampung Nolokla, Kampung Aceh Kecil, Kampung Nendali, Kampung Aceh Besar, Kampung Ayapo, Kampung Puai, dan Kampung Yokiwa. Itu semua akan kami sebarkan semua bibit dan pakan ikan ke 7 kampung ini. Iya, baik. Ya. Lalu untuk perbaikan jalan yang sempat tadi Bapak singgung ini? Oh, tidak ada perbaikan jalan. Oh, tidak ada perbaikan jalan ya? Perbengkelan. Perbengkelan Iya, artinya. Oke, baik. perbengkelan. Iya. Perbengkelan. Perbengkelan. Berarti perbengkelan juga mendapat bagian ya, maksudnya ada plot anggaran yang dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang punya bidang di situ gitu ya. Kami akan bangun bengkel motor memang untuk tahun ini 4 paket saja. 4 paket. Jadi 4 bengkel peralatan dan tenaganya akan dilatih. Dari dana yang sudah disediakan itu. Iya. Baik. Dari 1.200.000.000 ini Pak, pasti selaku kepala distrik melihat dampak yang bisa terlihat dari kampung-kampung penerima dana otsus. Ya. Dampak ya, kami dalam hal ini pemerintah mengharapkan bahwa dampak dari apa yang kami kerjakan untuk masyarakat itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Ya, hasilnya itu yang kami harapkan. Cuma ada beberapa bagian, misalnya perbengkelan ini yang menjadi persoalan buat saya. Saya perlu sampaikan di sini, kalau boleh dalam DPA tidak disebutkan bengkel secara spesifik. Bengkel motor misalnya, bengkel motor tempel. Alangkah baiknya disebutkan bengkel motor saja. Sehingga itu betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di titik-titik mana yang kita bangun itu bengkel itu. Kalau bengkel motor Johnson, kita taruhlah motor tempel, sangat disayangkan itu kalau bunyi itu kita sebutkan di dalam ini, karena menunggu satu motor tempel rusak itu bisa 2 atau 3 tahun. Ya kan awet kan Pak ya? Ya, tidak setiap hari rusak. Seperti di jalan itu ada motor darat, ya, sebentar ada bisa kita ganti rantai, sebentar ada kita ganti tambal ban, itu setiap hari pasti ada. Ya. Sehingga dari kegiatan pengolahan bengkel itu dia ada
pemasukan yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga binaan itu. Nah, tetapi kalau kita spesifik secara khusus itu bengkel motor tempel, saya kurang setuju. Alangkah baiknya kita rubah itu sehingga nanti saya mau tetap buat bengkel, tapi hanya bengkel motor sebutannya, tidak ada bengkel motor darat atau bengkel motor tempel, tidak. Bengkel motor. Bengkel motor secara Iya, umum ya. secara umum. Ya, ini adalah rencana Bapak untuk mengubah. Ya, mengubah itu. Ya, berarti tujuan Bapak supaya benar-benar, karena kerusakan untuk motor tempel kan jarang ya kita dengar. Kalau untuk motor darat pastilah setiap hari bensin, tambal ban, ganti rantai, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja. Ada. Ya, dari distrik untuk cara penyalurannya ini bagaimana, Pak? Cara penyaluran anggaran. Oh, cara penyalurannya ke kampung-kampung. Iya. Oh, kita memang melalui pihak ketiga. Pihak ketiga mereka yang mengadakan barang dan jasa itu. Nanti ketika sudah datang mereka melapor ke kita bahwa paket atau barang yang sudah kita pesan dalam kontrak itu sudah disediakan. Baru kita sampaikan ke kampung melalui kepala kampung. Ada kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok binaan. Kami pada tanggal sekian akan turun menyerahkan bantuan. Nah, mohon untuk siap di tempat sehingga pada saat kita menyerahkan, contoh bahwa misalnya benih ikan dia tidak bisa kita berlama-lama di dalam wadah yang mereka antar. Sehingga pada saat kita menyampaikan itu, hari itu kita antar, hari itu juga kita harus kasih turun di waring atau wadah yang sudah disediakan. Seperti itu. Apakah selama ini Bapak temukan kendala mungkin untuk cara penyaluran atau untuk evaluasi terkait dengan penggunaan anggaran ini sudah berapa persen? Apakah Bapak pernah mengalami kendala? Kalau pernah, kendalanya seperti gimana nih, Pak? Oh, kendalanya saya tidak mengalami, tetapi kendalanya kita dalam mencari pihak ketiganya. Kita kendalanya di situ. Ada pihak ketiga yang dapat dipercaya kemampuannya dalam bekerja atau menyediakan barang dan jasa. Ada pengusaha yang mereka membuat diri seolah-olah meyakinkan, tetapi dalam pelaksanaannya ya bisa membuat kita bukan saya distrik Sentani Timur saja, para kepala distrik yang kampung di distrik-distrik lain juga mengalami hal yang sama. Kita berusaha untuk membagi pekerjaan itu kita punya pengusaha asli orang Papua, tapi mereka mau terimanya saja. Berkewajiban memberi yang terbaik itu diragukan, sehingga kita memang kadang-kadang kita pilih-pilih juga siapa yang bisa dipercayakan, kita bisa percayakan untuk bisa menyelesaikan paket pekerjaan ini, taruhan karena akan jadi penilaian pimpinan Bupati, Ibu Sekda, dan pimpinan kita di pemerintah Kabupaten Jayapura ini. Gitu. Tadi Bapak katakan bahwa penggunaan anggaran ini kita alihkan ke pihak ketiga. Pernahkah pihak ketiga melakukan kecolongan, artinya salah menggunakan anggaran? Pernah ditemukan pihak ketiga seperti itu? Untuk di distrik Sentani Timur tidak pernah kami. Puji Tuhan. Kalau begitu pengalaman tadi Bapak sampaikan nih, dari teman-teman distrik atau dari lapangan, mungkin Bapak pernah mendengarkan pihak ketiga, kadang ada yang dipercaya, ada yang tidak. Oh iya. Pengalaman yang dari teman-teman di distrik lain itu yang membuat kami para kepala distrik di Kabupaten Jayapura ini semua berhati-hati dalam memilih calon pihak ketiga yang akan mengambil pekerjaan di distrik kita. Sehingga saya betul-betul berhati-hati sekali memilih, walaupun dia itu pengusaha orang Papua, keluarga dekat kita atau siapapun dia. Saya tidak lihat dari situ itu, tapi saya lihat kapasitasnya, kemampuannya dia dalam jadi pihak ketiga sebagai pengolah barang dan jasa, dia itu mampu dan terus dia punya di track recordnya kita bisa lihat. Iya, dengan sendirinya otomatis ada kewaspadaan ya dari distrik Sentani Timur sendiri, supaya anggaran yang diterima disalurkan kembali kepada masyarakat itu benar-benar dampaknya terasa dan dalam pertanggungjawabannya juga bisa dapat disampaikan dengan baik. Artinya bahwa tujuan kehadiran pemerintah adalah
eh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ya. Tetapi kalau pelaku usahanya, pihak ketiganya Mm. tidak bekerja maksimal, berarti sasaran atau tujuan pemerintah itu tidak tercapai. Mhm. Sehingga memang kita betul-betul harus berhati-hati kalau memang kita bekerja itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Mhm. Nah, itu yang harus kita jaga. Tetap kita tidak boleh lepas. Begitu kita kasih pekerjaan, kontrol dia terus, kontrol dia terus. Nah, Berarti sejauh selama mana? ini Pak, anggaran yang diterima itu selalu dipercayakan kepada pihak ketiga. Dan ini adalah upaya distrik untuk bisa dikatakan memaksimalkan anggaran tersebut itu kena sasaran atau bagaimana? Saya dalam hal memilih pihak ketiga, Mhm. saya ada paket pekerjaan senilai sekian ratus juta misalnya. Mmm. Kamu punya modal tidak? Saya tanya itu duluan. Mhm. Ya, kalau mau modal dari pemerintah yang kasih baru kamu belanjakan, saya tidak kasih. Kalau kamu punya modal, oke, saya kasih pekerjaan ini. Sekarang kamu siapkan pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini. Sesuai kontrak, jalan. Belanjakan sendiri, sudah berapa persen, ajukan tagihan, nanti kami bayar. Sudah, Iya. saya pikir begitu. Dari penjelasan Bapak tadi bahwa penggunaan anggaran dari 1,2 juta itu sudah penggunaannya sudah 60% ya? 65%. 65%. Iya. Bagaimana bisa Bapak pastikan bahwa penggunaan anggaran ini sudah sejauh itu? Sudah di bulan September ini mungkin ada cara khusus yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang diterima oleh masyarakat ini benar-benar sudah dilaksanakan? Iya, benar-benar sudah dilaksanakan karena Mhm. saya datangi langsung Mhm. ke dua pihak ketiga, ada dua yang saya bawa, satu Mhm. untuk pengadaan bibit pakan ikan dan bibit waring, satu yang untuk perbengkelan itu. Mhm. Dan sudah ada progres. Belanja barangnya sudah lihat, sudah sampai ke lapangan. Adakah evaluasi yang dilakukan di 65% ini? Ada Mhm. ada evaluasi yang saya lakukan, misalnya saya bilang dalam beberapa waktu ke depan, ya saya kasih sampai habis bulan ini semua pekerjaan sudah harus rampung 100%. Oke, iya, Itu iya, yang iya. saya lakukan. Baik, Ya. baik. Dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, apakah dari pembagian bibit ikan, waring, dan juga bengkel yang sudah dibuka, adakah program prioritas dari distrik Sentani sendiri untuk SDM masyarakat yang ada di sini? Eh, Program yang benar-benar ini yang menjadi prioritas ini yang nomor satu nih? Atau dari memang dua ini, iya dari dua ini? jadi nomor satu, dua-dua bagus. Dua-dua bagus. Oke, keren Pokoknya keren. dua-dua harus selesai. Ya. Baik, Ya. baik, Pak, iya. Nah, kecuali pilihan di luar dari itu ada yang nomor satu dari saya sendiri. Iya, iya, iya. Ya. Melihat partisipan antusias dari masyarakat penerima anggaran atau dana otsus ini, ya bantuan ini benar-benar membuat mereka bisa mengembangkan diri dengan berapa budget yang diberikan, mereka bisa menambahkan dan menambahkan, akhirnya mereka bisa mandiri. Oh, oke. Pertanyaan yang mau Ines tanyakan nih, apakah anggaran yang diterima oleh distrik Sentani 1.200.000.000 ini sudah cukup atau masih kurang? Masih kurang. Oh. Masih kurang maksudnya begini. Karakteristik orang di Sentani sini itu iri hati tinggi. Jadi kalau bagi jangan satu kelompok saja. Makanya perlu penambahan, ya perlu penambahan dana. Jadi kalau satu kelompok saya dapat, kelompok sana lihat mereka saja mendapat bantuan. Kami tidak. Padahal mereka tidak sadar bahwa ini kan kita buat bergiliran ya, tahun ini kelompok ini, tahun depan kelompok yang lain. Tapi namanya manusia ya, kita tidak bisa mengetahui isi hati mereka. Diam-diam mereka karena iri hati, makanya saya sering bilang bahwa kita lakukan usaha ikan di Sentani itu lebih baik kasih orang pendatang yang kerja. Kalau sesama kita, nanti sebentar ikan mulai besar, belum kita panen sudah keluar. Nanti mereka malam-malam gunting itu waring, keluar ikan-ikan sudah siap panen. Waduh, jangan sampai terjadi seperti itu yang sangat disayangkan. Makanya saya bilang bahwa kalau kita mau buat bantuan ikan, ternak ikan atau apa namanya itu, budidaya ikan kan, itu harus terus ada pendampingan dari pihak dinas perikanan. Sampai betul-betul itu masyarakat itu kelompok itu mandiri.
Yang ada yang terjadi di Sentani ini kan bukan Sentani Timur saja. Sentani pada umumnya bantuan turun berapa petak itu, misalnya 10 petak. 10 petak itu minimal 2 petak disisakan untuk beli lagi benih untuk putar Iya. lagi. Tidak, 10 itu habis semua. Iya. Nanti kita ke kampung lagi, kenapa ini keramba kosong semua? Sudah habis dijual, terus tidak isi lagi. Tunggu bantuan. Itu yang terjadi. Iya, Jadi tadi jadi Bapak bilang pendampingan untuk bagaimana apa itu membuat sampai kelompok ini bisa mandiri, itu seperti yang tadi saya bilang. Kita bina mereka betul-betul sampai ikan yang dikelola itu kalau bisa jual, sisa 2 petak itu jual untuk beli lagi, putar lagi. Nah, itu. Atau bila perlu dari 10 petak kita bisa bikin lagi petak sendiri lagi yang kita beli, bukan dari bantuan dari pemerintah. Itu baru namanya usaha itu berkembang. Gitu. Saya sedikit menarik pembicaraan Bapak tadi bahwa orang di sekitar kita khususnya untuk orang Sentani ini sepertinya dibilang iri hatinya tinggi apa Iya. akhirnya Bapak sendiri berikhtiar lebih baik kita percayakan Orang budget Papua. ini orang non Papua. Non Papua, Padahal iya. dana otsus ini bicara tentang orang Papua ini. Betul. Bapak bagaimana nih Bapak dengan cara Bapak dengan bijak untuk bisa memperuntukkan dana itu kepada orang Papua tapi mereka benar-benar bisa bertanggung jawab. Apakah ada solusi dari Bapak sebagai kepala distrik yang bisa memberikan pendampingan sampai mereka benar-benar mandiri? Akhirnya tadi Bapak katakan jangan kita lebih baik kasihkan kepada orang non Papua daripada kepada orang Papua. Bagaimana nih mengatasi, sebenarnya ini dilema loh Pak. Ya, saya pikir ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya kalau kita lakukan pembinaan, pendampingan kepada kelompok usaha itu, minimal misalnya semacam ada penugasan. Hari ini siapa yang bertugas jaga, ya. Ini nama saja kelompok, tapi satu orang saja kelola. Itu yang kadang terjadi, sehingga orang jenuh. Pokoknya terjaga ini, keramba ini, besok saya jual semua, saya punya ini. Ya itu. Nah pendampingan seperti itu harus kita lakukan. Sehingga betul-betul, misalnya satu kelompok ada 8 orang ini. Contoh saja kalau 8 orang. Mereka secara bergilir siapa yang jaga kali ini. Supaya betul-betul itu hasil kita bisa rasakan. Setelah kita pas panen, kita bagi, sisanya kita jual untuk beli lagi benih yang baru. Nah itu. Kita memanage itu secara baik, saya pikir itu bisa. Ya, baik. Pendampingan itu yang perlu terus dilakukan. Iya. Sehingga baru kita bisa lepas mereka. Iya. Dari keberhasilan yang dicapai hingga saat ini pasti saja Bapak temui ada kendala-kendala yang seringkali membuat aduh kenapa ya, kenapa, pernahkah tidak Bapak mengalami hal seperti itu? Mungkin bisa hal yang sepele atau hal yang mungkin menurut Bapak ini rumit sekali. Tidak. Kalau saya mau alihkan misalnya kalau kita gagal dalam melakukan bantuan pakan ikan, bibit ikan dan segala macam, misalnya sudah berapa kali kan misalnya kita gagal, ya. Kenapa kita harus maju terus terantuk di batu yang sama, kita terus maju. Lebih bagus kita cari solusi yang lain. Saya contohkan misalnya kemarin saya punya cita-cita saya mau buat bengkel kerja di sini, bengkel BLK distrik. Saya punya, pertama saya masuk di distrik Sentani Timur itu, saya mau buat BLK distrik. Di sana kita buat misalnya pelatihan mebel, pelatihan las, bengkel motor, ya kita buat di sini. Bila perlu pemuda dari distrik lain juga datang latih di sini. Itu saya punya cita-cita untuk saya buat itu di sini. Apalagi halaman saya luas, cukup buat bangun satu BLK distrik khusus dengan kapasitas yang ada. Saya mampu, saya rasa bisa kita buat itu. Kenapa? Saya contohkan misalnya las listrik, ya. Kita buat saja kasih pekerjaan yang sederhana, misalnya kita buat rangka-rangka tenda. Rangka-rangka tenda atau trali-trali. Ini saya lihat ketika Natalan contoh saja itu gereja-gereja menyewa tenda sampai bahkan tidak dapat karena habis. Nah coba kita kalikan berapa denominasi gereja yang ada di Sentani Timur ini.
Terus setelah itu kita tawarkan jasa ini. Satu jemaat misalnya beli 5 atau 6 rangka. Terus kita kalikan ada sekitar 60 gereja di sini. Berapa banyak? Itu baru yang kita bikin ke gereja-gereja. Belum kalau keluarga-keluarga minta sendiri. Saya pikir bahwa kalau seperti begitu yang kita bangun, ya, saya berpikiran misalnya satu orang dia sudah bisa buka bengkel las sendiri. Ya. Berapa tenaga kerja yang akan terserap ke sana? Iya. Ya, misalnya dia tidak mungkin kerja bengkel las sendiri. Setelah dia sudah belajar dia buka bengkel las sendiri. Dia tidak mungkin bekerja sendiri, pasti dia ambil serap 5 atau 6 orang. Dari 6 orang itu kalau sudah berkeluarga, istrinya, anak-anaknya, sudah berapa orang yang kita kasih makan? Coba kita hitung-hitung seperti Iya. itu. Saya yakin bahwa ini adalah satu hal yang satu langkah yang luar biasa untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja sudah kita buat. Ada banyak hal dari yang kita buat hal-hal seperti begini. Itu cita-cita. Tapi sampai sekarang DPA saya masih terus dengan yang ikan. Kalau bisa untuk saya buka bengkel BLK distrik, itu saya mau sekali. Baik. Ya. Harapan dan pesan Bapak bisa Bapak sampaikan khusus untuk masyarakat yang sudah menerima bantuan Bantuan. dari dana Otsus, Ya. dan Bapak bisa sampaikan pesan agar mereka benar-benar memaksimalkan dana tersebut, bantuan tersebut semaksimal mungkin. Silakan Pak. Ya, pesan kami kepada masyarakat penerima manfaat, penerima bantuan dari pemerintah ini, saya berharap dapat mengolahnya secara baik dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Itu yang harapan kami bisa membantu anak-anak kita untuk pendidikan mereka lewat usaha ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. untuk kesediaan waktunya. Kami akan kembali lagi di Kawas Kabar Otsus selanjutnya. Sampai jumpa.